Lady Twisterdor. Kita kembali lagi dengan cerita Lily dan rumahnya. Banyak sekali gangguan yang dialami oleh anggota keluarga Lily dan Lily sendiri. Setiap harinya banyak sekali hal-hal yang dialami oleh Lily dan anggota keluarga Lily. Tapi ternyata gangguan-gangguan yang dialami mereka tidak hanya dialami oleh orang rumah saja. Ketika saudara-saudara Lily datang ke rumah, ternyata ada beberapa gangguan kecil yang dialami oleh anggota keluarganya yang lain. Salah satunya dialami oleh seorang tantenya yang sudah memiliki anak. Sebut saja nama anaknya Budi. Saat itu diskusi berlangsung di lantai 1. Tante Lily sedang berbaring tengkurap di karpet sambil mendengarkan diskusi yang berlangsung. Tiba-tiba saja dia berteriak, "Diem Budi!" Saudara-saudaranya kebingungan, tapi yang lebih bingung adalah Budi yang sedang ada di lantai 2. "Kenapa, Ma?" Semuanya terdiam. Tante juga ikut terdiam. Seolah mengerti bahwa semuanya mengharapkan penjelasan, dia berkata, "Tadi ada yang narikin kaki." Gangguan-gangguan kecil itu kerap terjadi. Banyak sekali gangguan yang rutin terjadi setiap harinya. Misalnya, suara langkah kaki di tangga, atau suara langkah di lantai 2 yang terus terdengar setiap malam meskipun tidak ada siapapun. Suatu ketika saat pernikahan kakaknya semakin dekat, ayah Lily pulang dari luar kota. Ayah Lily merupakan seseorang yang sangat logis dan rasional. Meskipun orang-orang meyakini bahwa ayah Lily memiliki kemampuan lebih terkait dengan makhluk-makhluk tak kasat mata, tapi anehnya, sepertinya makhluk-makhluk halus itu tidak mau mendekat. Singkat cerita, merayakan kepulangan ayahnya, keluarga Lily memutuskan untuk makan di restoran. Saat di restoran, mereka bercerita tentang hal-hal aneh yang terjadi di rumahnya. Seperti kebanyakan ayah di film horor, ayahnya menunjukkan sikap tidak percaya. Ia membantah dengan alasan-alasan yang menurut Lily, kakaknya dan ibunya tidak masuk akal. Tidak cukup untuk menjelaskan kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Tapi akhirnya diskusi itu berakhir dengan ayah Lily yang berkata, "Oke, nanti Papa lihat." Benar saja. Ayahnya yang memang terbiasa begadang hingga pagi menunggu sesuatu untuk terjadi di rumah. Yang lucunya adalah karena semuanya ingin membuktikan kepada ayahnya, hampir semuanya ikut begadang menunggu ayahnya mengalami sesuatu yang biasanya mereka alami. Seperti yang bisa kalian tebak, tidak ada apapun yang terjadi. Bahkan gangguan minor yang biasanya terjadi setiap hari saja tidak ada sedikit pun. Kali ini pun lagi-lagi kemenangan ayah. Berkat ayah Lily, selama berminggu-minggu rumah terasa aman. Tidak ada peristiwa apapun sama sekali. Hingga Lily dan keluarganya bahkan nyaris lupa dengan peristiwa-peristiwa aneh tersebut. Hari-hari terasa begitu damai hingga pernikahan kakaknya pun sudah terlewati dengan lancar. Sayangnya, kedamaian itu berakhir setelah cuti ayahnya habis dan ia harus kembali keluar kota untuk bekerja. Kamar Lily yang sekarang digunakan untuk menyimpan kado-kado pernikahan kakaknya. Tentu saja dengan banyaknya barang-barang di kamar, Lily merasa tidak nyaman untuk tidur di sana. Terlalu penuh, terlalu sesak. Jadi, Lily memutuskan untuk tidur di kamar mama saja hari itu. Kebetulan juga kakak dan suaminya hari itu langsung pergi untuk honeymoon
sehingga di rumah hanya ada Lily dan mamanya. Tapi karena Lily malas memindahkan laptop, Lily pikir gak apa-apalah mengerjakan tugas dulu di kamar. Baru kalau nanti selesai dia akan pindah ke kamar mamanya. Akhirnya Lily mengerjakan tugas hingga sekitar jam 9 malam. Saat sedang mengerjakan tugas, Lily mendengar suara mamanya. "Li, mama tidur duluan ya. Ini TV mama matiin ya." Lily lantas mengiyakan dan kembali mengerjakan tugasnya. Tapi tidak sampai 10 menit kemudian, Mama Lily tiba-tiba masuk ke kamar Lily. Ia membuka jendela di kamar Lily dan melihat keluar. Tentu saja Lily kebingungan. Ia bertanya, "Kenapa, Ma?" Mama Lily terdiam sejenak sambil tetap memperhatikan keluar jendela. "Gak apa-apa, anginnya gede." Kemudian hanya dengan itu ia kembali ke kamarnya tanpa berkata apapun. Meskipun masih kebingungan, Lily mengiyakan saja. Dan ia lanjut dengan tugas sekolahnya hingga selesai. Setelah itu, Lily pindah ke kamar mamanya. Saat ada di depan kamar mamanya, Lily merasa kebingungan. Biasanya ketika sudah waktu tidur, kamar mamanya biasa tertutup rapat, bahkan seringkali dikunci dari dalam. Tapi kali ini, pintunya terlihat terbuka, bahkan diganjal oleh keset lantai, seolah menahan agar pintu tersebut tetap terbuka. Selain itu, bahkan lampunya pun menyala, padahal biasanya lampu dimatikan. Tapi Lily berpikir mungkin mamanya kelelahan. Ya, mamanya memang tipe yang sering mengalami tindihan atau sleep paralysis apabila sedang merasa kelelahan atau tidak enak badan. Jadi mungkin hal-hal itu Mama lakukan agar lebih tenang saja. Kemudian, Lily akhirnya masuk ke kamar mamanya dan bertanya, "Ma, ini pintunya tutup gak? Terus lampunya dimatiin jangan?" Respon Mama Lily cukup membingungkan. "Kamu tidur di sini?" Ya, Lily mengiyakan. Lalu mamanya berkata, "Ya udah, tutup aja pintunya. Lampunya juga matiin aja." Lily menurut dan langsung beranjak ke ranjang mamanya setelah menutup pintu dan juga mematikan lampu kamar. Saat sedang berusaha tidur, Lily tidak sengaja melihat pintu kamar mamanya kembali terbuka dengan perlahan. Awalnya Lily pikir, kayaknya tadi pintunya gak ketutup rapat deh. Jadi Lily bertanya pada mamanya dengan malas, "Ma, tutup lagi gak usah." Tapi Mama Lily hanya diam saja. Baru saja Lily mau bertanya lagi, tiba-tiba pintu itu terbanting dengan sendirinya. Dan itu tidak hanya sekali, tapi pintu itu terlihat terbanting berkali-kali seolah pintu sengaja dimainkan oleh sesuatu yang entah apa. Melihat itu Lily terdiam. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Matanya terus terarah ke sana karena ia terkejut dan kebingungan melihat apa yang terjadi di hadapannya. Dia bertanya pada mamanya, "Ma, itu kenapa?" Tidak disangka-sangka, mamanya justru merespon dengan, "Dari tadi Koli, pintu yang terus-menerus terbanting itu berlangsung hingga sekitar 5 menit tanpa henti. Hingga akhirnya Lily memutuskan untuk memberanikan diri mengunci pintu. Lily berusaha melakukannya secepat mungkin karena tidak ingin melihat apapun yang ada di depan pintu itu. Tapi baru saja Lily mau memegang gagang pintunya, sesuatu yang entah apa itu menutup pintunya terlebih dahulu. Dengan panik,
Lily segera mengunci pintu itu dan berlari kembali ke kasurnya, ditenangkan oleh mamanya. Berusaha kembali tidur di tengah ketakutan, Lily kembali dikejutkan oleh gorden yang bergerak sendiri, seperti ada yang menarik gorden itu. Di pagi harinya, Lily merasa lemas karena dia masih kebingungan dengan apa yang terjadi semalam. Mama Lily menghampirinya dan berkata, "Kaget ya? Tapi semalam tuh kejadiannya sebenarnya kayak gitu doang. Sebelum kamu ke kamar mama nyoba tidur duluan kan? Taunya mama tindihan. Dan waktu tindihan, mama ngeliat di gorden ada bayangan yang semakin lama kok makin jelas. Makin lama kelihatan kalau itu adalah sosok muka anak kecil yang gak ada ekspresinya. Tapi Li, meskipun gak ada ekspresinya, mata anak itu semuanya hitam. Tidak ada bagian putihnya."